Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih atas kunjungannya. Sehat selalu buat pemirsa dimanapun berada. Semoga dilancarkan rezekinya. Oke teman, simak terus, semoga bermanfaat di video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Yang pertama di sini saya akan coba siapkan sebuah komponen elektronik, yaitu sebuah diode dengan kapasitas 6 ampere yang saya dapatkan dari toko elektronik yang harganya sangat terjangkau sekali dan sangat besar sekali manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya untuk komponen ini yang berfungsi untuk merubah arus AC menjadi arus DC, dan saya akan coba gunakan alat ini pada sebuah perbaikan aki. Dan bagaimana untuk kondisi selanjutnya? Oke, di sini sudah saya siapkan sebuah aki. Oke, untuk aki yang saya siapkan adalah aki kering dengan kapasitas di sini GTZ 5S atau 12 volt 5Ah. 12 volt 5Ah. Dan untuk pengecasan atau metode pengisian normalnya 0,4 ampere 5 sampai 10 jam, dan pengisian cepat 3 ampere 30 menit. Oke teman, dan untuk kondisi aki ini sudah lama digunakan, tentunya tidak dapat dipakai lagi pada sebuah motor. Ini saya dapatkan dari teman yang kebetulan tukar tambah di tempat saya. Jadi di sini untuk kondisi aki ini belum saya lihat sepenuhnya apakah masih normal atau belum. Dan untuk kondisi aki ini pertama saya lihat dari kondisi fisiknya, ini masih bagus atau lurus. Ini adalah paling utama, dan di bagian sini juga masih bagus. Oke, masih rapi. Dan tentunya bagian belakang ini juga masih rapi, dan untuk bagian belakang ini sudah lama digunakan. Ini terlihat dari bentuk fisiknya. Dan untuk kondisi aki ini biasanya punyanya Matic, oke, punyanya Bit, karena posisi dari penempatan dari akinya seperti ini. Oke, di sini bagiannya yang mungkin bergesekan langsung dengan tempat akinya. Oke, untuk selanjutnya di sini jika tegangan terbuka di bawah 12,4 volt dilakukan penyetruman kembali. Ini adalah keterangan yang paling mudah kita cari di sebuah aki. Dan saat saya gerakan seperti ini, saya gerakan seperti ini, tidak ada bunyi sama sekali. Tidak ada bunyi sama sekali. Tapi di sini ada masalah pada aki ini. Ini saya siapkan sebuah voltmeter, saya arahkan ke 20 volt DC. Saya lihat kondisi akinya berapa voltasenya. Untuk aki 12 volt harus di 12,4 volt. Oke, saya on-kan dulu. Oke teman, untuk akinya di sini voltasenya 10,76. Oke, 10,76. Jadi aki ini sekitaran jauh sekali, sekitaran katakanlah 11 volt. Jadi di sini harusnya 12,4 volt. Oke, seperti ini. Oke, dan di sini saya siapkan sebuah diode, di mana diode ini penghantar di dalamnya atau resistansi di dalamnya. Ini berbeda sekali dengan komponen lain. Resistor fungsinya ini sama-sama ada resistansi atau nilai dari sebuah diode. Oke, tetapi untuk diode ini hanya mengalirkan ke satu arah. Jadi dari positif, yang hitam ini dari positif kemudian ke negatif. Jika posisi seperti ini, yang strip putih ini adalah pintunya atau penutupnya. Jadi dari positif ke negatif sini arus tidak akan mengalir. Oke, jika ini pintu, kita dorong posisinya di sini, jadi tidak bisa kita buka seperti lock atau pintu pada sebuah supermarket, jadi satu arah saja.
Ini sama seperti diode ini, jadi mengalirkan ke satu arah saja dengan resistansi atau penurunan voltase untuk setiap diode ini. Jika digunakan atau dipasang pada sebuah positif aki, ini akan menurunkan sebuah nilai voltase pada sebuah aki. Jika dialiri sebuah atau diberikan sebuah diode pada bagian positif di sini, oke, pada bagian positif di sini, oke, katakanlah di sini 11, oke, 10,6, oke, 10,6. Nanti jika diukur di sini, oke, di bagian ujung sini setelah melewati positif, ini positif aki, kita ukur di sini di sebelah yang strip putih, ini akan turun voltasenya menjadi berkurang 0,5 volt. Oke, saya akan coba buktikan untuk voltase dari saat kita ukur. Oke, di sini 11,66 volt. Maaf, 10,66 volt. Oke, ini kondisi belum dipasang atau digunakan sebuah diode. Saya akan coba pasang, bos. Oke, posisinya seperti ini. Kita pastikan posisinya yang strip putih seperti ini. Oke, sebentar. Ini maaf kok suasananya Minggu, di tempat saya ada dekat masjid ada pengajian umum. Oke, di sini voltasenya 0. Saya lepas posisinya, voltasenya 0, saya pasang dulu. Oke. 10,4 volt. Oke, 10,38. Oke, saya dekatkan dulu di posisinya. Oke, 10, oke, seperti ini, 10,3 volt. Oke teman, saya coba pasang lagi 10,3, oke, 10,6, oke, sekitaran mungkin 0,3 volt. Saya akan coba posisi seperti ini, yang strip putih menghadap ke positif. Ini saya pastikan diodenya ini normal, tidak mengalami masalah, tidak terjadi bocor atau short atau kerusakan pada sebuah diode. Jika posisinya dibalik akan tidak mengalirkan arus pada bagian positifnya, kepada bagian yang stripnya ini yang menghadap ke positif. Jadi di sini saat dipasang berarus positif, maka arus tidak bisa mengalir dari bagian positif aki ke bagian sini. Ini adalah arus DC dari sebuah aki. Oke, tidak bisa mengalirkan arus listrik dan voltasenya 0. Oke, voltasenya 0. Oke, jadi di sini tidak ada arus yang mengalir. Oke teman, dan di sini saya akan coba perbaiki atau lakukan pada aki ini. Oke, tentunya ada tips atau trik tersendiri untuk sebuah perbaikan aki. Oke, di sini saya coba langsung hubungkan bagian sini, oke, ke sini. Oke, ini voltasenya 10,6. Coba saya hubungkan langsung seperti ini. Oke. Oke, langsung ke 0 volt. Oke, langsung ke 0 volt jika dihubungkan langsung. Oke. Jadi di sini untuk nilai resistansinya dari sebuah diode, ini saya lihat pakai ohmmeter. Oke, ini volt tadinya volt, oke, tadinya ini volt DC, kemudian saya pindah ke ohm. Untuk nilai resistansi saya posisikan ke 200 ohm. Oke, 200 ohm. Oke. Tidak ada nilainya karena di sini arusnya positif.
di bagian sini. Oke, arusnya positif, tidak tersambung. Saya coba balik. Oke, saya coba. Oke, saya bongkar langsung seperti ini, ada nilainya. Oke, jadi berbeda sekali dengan sebuah resistor di sini. Oke, saya coba lagi. Oke, untuk nilai resistansinya jika diukur dengan ohmmeter ini berubah-ubah. Untuk sebuah diode berbeda sekali dengan resistor atau shunt resistor, seperti ini, berbeda-beda sekali. Ini posisi normal awal saat dipasang posisi normal. Jadi di sini untuk melihat kondisi diode ini ada tanda tersendiri pada AVO. Di sini saya gunakan tanda diode seperti ini dan nilainya seperti ini, 4,477. Seperti ini perbedaan dari cara kerja sebuah diode di dalamnya, bahwa di dalamnya sini bukan nilai resistansi. Ini ada satuannya tersendiri, karena di sini mungkin saya bukan ahli elektronik atau secara mendalam mempelajari elektronik secara detail. Jadi di sini saya ambil inti mudanya. Untuk selanjutnya di sini saya coba lakukan tes lain menggunakan shunt resistor dengan nilai 5 watt 0,22 ohm yang nilainya sangat kecil sekali dan resistansinya juga sangat rendah sekali. Untuk resistor ini saya gunakan ohm, nilai ohm. Di sini saya posisikan ke 200. Ini posisi 0. Dan untuk resistansi ini untuk shunt resistor ini saat dipasang ini bolak-balik tidak bermasalah. Langsung terhubung 0,1 karena nilainya sangat rendah sekali, 0,7. Saya posisi terbalik. Sama, jadi dibolak-balik tidak bermasalah. Saya akan coba tes untuk aki ini. Teman, ini saat dilakukan hubungan langsung voltase aki berubah. Di dalamnya ini mungkin sudah bermasalah. Saya coba lagi shunt resistor ke 0 volt dan di sini tidak ada arus sama sekali, karena saat dites ini shunt resistornya tidak ada perubahan suhu atau tidak ada temperatur pada shunt resistor ini kenaikan atau timbul panas seperti ini. Jadi di sini aki ini sudah tidak bisa mengeluarkan arus. Untuk membuktikannya di sini saya siapkan sebuah dop motor 12 volt 25 watt. Misalkan coba lakukan pengetesan. Seperti ini. Ke 0 volt. Ke 0 volt. Ini ada arus sedikit. Arus masuk sedikit. Terus terang. Kemudian cerah. Seperti ini. Ada arus masuk, bos. Jadi terang 0,8. Seperti ini teman-teman. Saya belum pernah mencobanya atau mengetahui kasus dari aki seperti ini. Seperti ini. Sip. Tadinya 0 volt ini.
Oke, sekarang saya akan coba buka di bagian penutupnya sini. Oke, penutupnya sini ini belum pernah dibongkar dari sebelumnya. Oke, ini sangat kuat sekali. Oke, saya akan coba buka di bagian sini. Saya siapkan plat tipis apa saja teman-teman juga bisa gunakan. Oke, saya posisikan oke seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, jika teman-teman mempunyai kasus seperti ini, bisa mencoba trik-trik yang bisa dilakukan dengan mudah dan bisa tentunya bisa berhasil. Oke, saya buka dulu di bagian penutupnya sini. Ini ada sil karetnya, ada 6 buah. 6 buah seperti ini penutup karetnya, dan fungsi dari karet valve ini atau sil karet ini sangat besar sekali. Jadi di sini mungkin untuk anti tumpah, juga untuk supaya tekanan angin yang ada di dalam aki ini saat dilakukan pengecasan atau pengisian ini bisa keluar melalui sela-sela di bagian karetnya sini. Tetapi saat tidak digunakan, udara luar tidak bisa masuk ke dalam akinya sini. Oke, jadi di bagian dalamnya sini dari sebuah aki kering ini kedap udara. Oke, saya sudah lepas semuanya. Oke, saya posisikan terbalik seperti ini, tidak ada cairan sama sekali. Oke, saya akan coba pasang dari volt digitalnya lagi 10,46. Saya akan siapkan sebuah cairan aki yang warna biru. Saya tempatkan di botol seperti ini. Ini bahwa air aki ini tidak ada strumnya atau bukan air sur. Ini biasa saja. Bisa ditaruh di lantai ataupun di logam. Ini biasa saja, bos. Oke teman, dan di sini saya akan coba masukkan aki ini, cairan aki ini ke dalam setiap lubangnya. Oke, berapa voltasenya pada lubang pertama. Tetap 10,5. Saya tambahkan sedikit saja ke lubangnya sini. Oke. Karena di setiap selnya ini ada tisu penyimpan cairan. Jadi saat dimasukkan air aki ini akan terserap semua, kemudian di bagian dalamnya ini sudah merata pada bagian tisunya. Jadi di atas selnya sedikit airnya sudah cukup. Oke teman, di sini 10,62. Oke, seperti ini. Ini sudah saya masukkan cukup sedikit saja. Karena untuk sebelumnya jika saya tambah cairan akinya, mungkin sekitaran hampir penuh seperti ini di bagian sini, ini akan tumpah atau keluar airnya nanti saat dipakai. Jadi semoga bermanfaat informasi ini bagi teman-teman semuanya. Oke teman, saya akan coba tes. Saya coba tes pakai dop lagi. Di sini 10,76. Oke. 10,76.
77. Oke bos, saya diberi beban dari dop motor 12 volt 25 watt ini arus yang dialirkan sekitar 0,7 ampere atau sekitaran 1 ampere. Oke, sudah mengalir dan voltasenya di sini sudah mulai bagus. Saya diberi beban sekitar 9 volt stabil, tidak turun lagi. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan lakukan trik yang sangat mantap sekali, bos. Oke, untuk selanjutnya di sini saya siapkan beberapa komponen, yaitu sebuah trafo 5 ampere CT dengan diode output. CT nya ke 0 atau ke negatif. Diode yang putih ini, yang strip putih, diode 6 ampere ini saya arahkan ke 18, kemudian outputnya saya kasih strip merah, kabel merah, ini menghasilkan positif. Di sini yang negatif, negatif. Di sini untuk trafonya ini 3-5 ampere. Untuk aki motor aman, untuk aki mobil sekitaran 10 ampere. Ini untuk hasil yang lebih maksimal. Untuk kondisi aki, jika voltase rendah, ini amannya di 3 ampere. Untuk akinya, untuk trafonya ini 3 ampere seperti ini. Dan di sini saya siapkan juga sebuah diode, saya siapkan sebuah kiprok motor seperti ini, yang orisinil, dimana untuk input bagian dalamnya di sini yang trafo, di bagian kiri atas ini ke negatif, yang warna biru, dan di sini yang kanan bawah ini ke positif aki, dan yang kanan atas ini ke input dari kabel warna merah ke putih sini. Dan kemudian di bagian negatif ini saya modif atau ditambah 2 buah diode pada bagian negatif. Ini ke negatif kiprok. Kemudian diberi diode 2 buah, posisinya seperti ini. 2 buah posisinya seperti ini, 2 buah untuk diodenya. Kemudian langsung ke CT, negatif CT di bagian sini. Nanti bisa menaikkan voltase dari normalnya untuk kiprok motor yang asli bawaan motor ini 14,5 volt menjadi 15,5 volt. Untuk menaikkan voltase dan perbaikan aki, ada 2 cara yang saya gunakan. Menggunakan normalnya 14,5 volt, dan untuk hasil yang lebih bagus lagi, untuk beberapa aki bisa menggunakan 15,5 volt. Oke teman, dan di sini untuk rangkaian untuk beberapa aki yang sudah saya perbaiki. Di sini saya ada aki sama 12 volt 3,5H, atau banyak yang di pasaran ini 12 volt 5H seperti ini. Dan di sini untuk kondisi aki ini dua-duanya ini berbeda kasus. Ini untuk aki yang kemarin yang saya upload, ini yang punyanya Beat, ini arusnya nyalanya terang atau nyala lampunya itu terang, klaksonnya juga nyaring, tetapi untuk di starter ini kurang begitu maksimal, atau saat di starter 2-3 kali ini tidak kuat untuk memutar mesin. Untuk kondisi aki ini, kalau cuma sebentar 1 kali mungkin ini normal, tapi jika diulangi tidak berfungsi atau tidak kuat lagi untuk dilakukan starter untuk kondisi aki ini. Dan di sini sudah saya lakukan
pengisian atau perbaikan dari sebuah aki menggunakan kiprok motor, dimana untuk aki ini saya biarkan seperti ini posisinya. Jadi saat aki ini mencapai penuh, mencapai penuh 15,5 volt, ini voltase akan berhenti dan terjadi pemasukan voltase pada aki ini secara cepat, karena untuk aki yang memakai cas kiprok motor ini ada kejutan atau pembatasan voltase yang tadinya output dari trafonya ini yang 18 saat diukur di sini menghasilkan 22 volt output voltasenya, dan karena menggunakan kiprok motor output dari 22 volt tadi, 22 volt DC ke akinya ini karena dibatasi 15,5 volt, jadi terjadi lonjakan kecil voltase pada bagian positif aki ini, sehingga dibatasi tidak sampai ke 22 volt tetapi di stop ke 15,5 volt secara otomatis. Jadi di sini mungkin mau ke 22 volt, ini karena ada pembatas di dalam kiprok, ini nanti langsung terputus, jadi ada kejutan kecil. Ini jika dilihat dari posisi lampu LED-nya ini berkedip sangat cepat sekali, tetapi tidak begitu terlihat dengan kasat mata. Seperti ini posisinya, ini sudah penuh, sudah 0% atau 0 ampere, jadi aki ini sudah kondisi aman atau normal. Saya akan coba ukur voltase dari aki ini. Voltasenya 15,4 volt. Di sini saya gunakan yang voltase agak tinggi karena untuk kondisi aki ini arusnya penyimpanannya ampere di dalamnya atau CCA-nya ini untuk hasil yang maksimal, karena untuk kemarin saya tes itu hasil arus penyimpanannya atau CCA dari sebuah aki 12 volt 3,5, ini seharusnya di katakanlah 75 ampere atau 75 CCA, dan di sini hampir mendekati sekitaran 62 CCA. Jadi di sini saya gunakan trik 15,43 volt, 15,5 volt. Dan di sini saya akan coba untuk aki ini. Saya coba, saya off-kan dulu. Untuk aki yang sebelah sini yang saya tambahkan cairan aki tadi, di sini untuk voltasenya yang saya tambahkan cairan tadi di 10,42. Saya akan coba pasang 10,42, dan di sini lightnya menyalanya agak redup. Seperti ini, agak redup merahnya, agak merah sedikit. Dan untuk cas aki ini bisa teman-teman lihat di video yang berjudul "Yang Ditunggu Rangkaian Cas Aki Kering". Untuk video ini yang ditunggu rangkaian cas aki kering, ini sudah lengkap dari kasusnya, dari aki yang normal seperti ini, aki yang bermasalah seperti ini, maupun aki yang selnya putus atau terjadi kerusakan. Oke teman, saya coba on kan. Oke, di sini voltasenya 15,5857 dan LED birunya menyala. LED biru menyala. LED birunya menyala. Jika kondisi LED biru ini menyala, ini berarti ada beberapa sel yang belum tersambung dengan baik, atau
arus masuknya itu kurang begitu maksimal. Oke, dan di sini untuk volt ampernya di sekitaran 1 ampere, karena di sini untuk aki ini voltasenya tadi sangat rendah sekali, jadi diisi atau dicas masuknya arus ini mungkin kurang begitu besar masuknya, posisinya rendah seperti ini. Untuk voltasenya posisinya rendah tadi, jadi di sini bekerjanya otomatis mendeteksi voltase masuk dari sebuah pengecasan ke dalam positif aki, dan di sini arusnya sudah masuk di 1 volt 1 ampere, dan untuk voltase aki di sini 15,7. Saya akan coba off kan. Dan untuk alat casnya ini di sini untuk voltasenya sudah 13,1 volt. Saya gunakan sebuah lampu tes untuk cas yang saya gunakan dari lampu punyanya Vision atau lampu mobil. Saya nyalakan 2 buah. Pada filamennya ini menghasilkan arus sekitaran 3 ampere. Saya akan coba 3,5 ampere untuk arus yang dihasilkan dari lampu ini. Seperti ini. Pelepasan voltasenya rendah, langsung turun ke 8,64. Kembali lagi ke 10,3. Saya on kan. Di sini LED birunya sudah tidak menyala, dan arus yang masuk juga 2 ampere. Kembali ke biru lagi, dan berkedip-kedip. Ini di dalam selnya mungkin ada yang agak renggang atau selnya ada yang putus, mungkin kurang tahu karena belum saya buka. Tapi di sini ada trik-trik tersendiri untuk sebuah perbaikan aki, dengan merangsang pakai lampu, pakai sun restore, pakai dop motor seperti ini, supaya nanti selnya ini tersambung dengan bagus. Karena mungkin di dalam aki ini mungkin karena jarang dipakai, banyak sulfur putih. Nanti di sulfur putih ini akan hilang atau berkurang, voltase aki bagus, dan arus yang dihasilkan akan besar. Dan untuk hasil yang lebih maksimal di sini nanti tidak terjadi kenaikan suhu. Suhu akinya masih suhu ruangan. Ini akinya akan berhasil untuk diperbaiki. Oke teman, dan untuk membuktikan bahwa cas aki ini berfungsi saat untuk memperbaiki sebuah aki dengan ide yang sederhana tetapi hasilnya maksimal, saya akan coba tes aki ini yang sudah saya perbaiki semalaman. Saya coba tes menggunakan baterai analyzer untuk membuktikan bahwa aki ini setelah saya perbaiki hasilnya akan lebih maksimal dari sebelumnya. Karena untuk aki ini cuma 3 ampere untuk sebelumnya hasil tesnya. Saya tes ke 100. Pengetesan 100 dan hasilnya di sini 13,32, resistansinya 50 mA, pengetesan 100 cca, hasilnya 64,83 cca. Lumayan. Perlu dilakukan pengisian lagi, pengecasan lagi, tetapi di sini sudah maksimal hasilnya, dan arus yang dihasilkan juga cukup besar.
Oke, dengan cas kiprok motor seperti ini bisa untuk memperbaiki sebuah kondisi aki yang mengalami masalah. Oke, baik itu terjadi kerusakan di dalamnya bisa dideteksi. Oke, untuk menaikkan arus penyimpanan bisa juga. Terima kasih, salam sukses, salam berkarya, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya.